Perkembangan kaligrafi sebagai karya seni rupa juga tidak lepas pengaruhnya dari seni rupa kontemporer sebagai wujud pembaharuan atas kaidah murni kaligrafi klasik. Dapat ditemui lukisan-lukisan indah seni kaligrafi yang penuh dengan berbagai variasi dan permainan warna-warni yang menarik. Lukisan kaligrafi ini semakin berkembang ketika para kaligrafer mulai muncul seiring dengan diselenggarakannya lomba seni kaligrafi sebagai bagian dari cabang lomba pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran. MTQ Nasional ke-11 tahun 1979 di Semarang mulai melaksanakan eksibisi lomba karya tulis indah Al-Quran yang akhirnya untuk pertama kali secara resmi dilaksanakan Musabaqah Tahsin Al-Khat atau lomba kaligrafi di perhelatan MTQ pada tahun 1982 untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk tingkat nasional di tahun 1985 di Bandar Lampung. Seiring dengan perjalanan waktu, semakin banyak peluang untuk dapat mengenal lebih jauh tentang seni kaligrafi. Maka seni kaligrafi pun makin banyak diminati. Bahkan di kalangan anak-anak kecil, tidak sedikit yang mulai mempelajari seni kaligrafi Islam. Kendati pun belum memenuhi kaidah atau ketentuan dari tulisan Arab yang sejatinya memiliki aturan bentuk-bentuk gaya tulis, tebal, tipis, serta penggunaan alat tulis atau kalam yang sesuai. Dan kita mencoba menulis Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan ya. Saya tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena ada tebal tipisnya, jadi kita bisa menulis dengan baik, dengan cantik, sesuai dengan kaidah penulisan. Seperti ini. Perhatikan, nanti kalian bisa praktekkan juga pelan-pelan. Ini disebut dengan khat naskhi. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, maha indah, dan Allah suka kepada keindahan. Jadi kalian kalau memang punya minat bakat di dunia kaligrafi, kuncinya harus sering latihan ya. Kalau perlu ada waktu rutin berlatih buat karya sebanyak-banyaknya. Lama-lama karyanya akan semakin bagus, semakin cantik, dan mudah-mudahan semuanya bisa menjadi kaligrafer yang sukses. Seni kaligrafi yang dulunya hanya dapat dilihat pada wadah-wadah tertentu seperti kertas papirus, perkamen-perkamen di dinding-dinding masjid, atau lebih jauh lagi pada tembikar maupun piring hiasan. Saat ini sudah mudah ditemui. Karya lukis anak-anak seperti ini pun sudah dapat dimasukkan sebagai karya seni kaligrafi kontemporer. Semuanya terpulang kepada ide dan kreativitas masing-masing para pelukis. Dalam melukis kaligrafi, kita memerlukan situasi yang nyaman untuk bisa konsentrasi maupun mencari ide, ilham, apa yang ingin kita tuliskan. Dan itu biasanya dimulai, dan yang paling bagus menurut saya adalah dengan membaca Al-Quran. Sebab sebagian besar dari konten yang kita tuliskan bersumber dari Al-Quranul Karim. Begitu juga dengan hadis-hadis ataupun kata-kata hikmah dalam bahasa Arab.
Yang sering kali saya sampaikan kepada mereka yang ikut belajar menulis kaligrafi bersama saya, bahwa melukis kaligrafi, kepiawaian dan kelenturan tangan kita dalam menggoreskan pena atau alkalam itu sangat bergantung dari pembiasaan kita, seperti halnya ketika kita baru belajar naik sepeda. Kalau kita mengendarai sepeda pada awalnya, ya kita jatuh berulang-ulang kali, tetapi pada saatnya kita akan bisa menjadi sangat piawai, bahkan bisa berakrobat, bisa manuver dengan sepeda itu karena sudah terbiasa. Seperti kata pepatah, ala bisa karena biasa. Begitu juga dengan menulis kaligrafi. Semakin sering kita memainkan pena di atas kanvas, maka semakin lihai kita dan semakin banyak hasil karya yang bisa kita buat. Semoga saja bahwa dengan tayangan ini bisa memberikan banyak inspirasi untuk melahirkan kaligrafer yang handal di Indonesia. Ya, kita akan teruskan nanti di lain kesempatan, sambil mungkin bisa lebih terinspirasi ketika kita melukis tentang bintang ini, bawah bintang ke bintang. Dan ya memang seperti itu. Kalau mau mencari inspirasi yang lebih sesuai, upayakan berada di situasi yang sangat mendukung untuk bisa menimbulkan rasa, atau dalam bahasa Arab disebut dengan zauq, sehingga jiwa kita bisa melebur masuk ke dalam karya kita.